Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Miu, 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 Miu. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Ya, seperti biasa ya. Bagi teman-temanku semua, harap bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Ya, sekarang Miu udah pindah sekolah. Miu sekarang mengajar di SDN Kelapa 206. Nah, Miu membantu Pak Maren ya untuk memberikan materi. Kalian simak ya. Kebersamaan di rumah. Nah, kalian lihat di situ. Siti dan adiknya sedang memberi makan ayam. Lalu ibunda dan ayah Siti sedang membersihkan halaman rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kita masuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kebersamaan di rumah Siti. Nah, kalian lihat itu ayah Siti, Ali, dan Siti ya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Wah, sepertinya kita akan mendengarkan sebuah cerita nih teman-teman. Pastikan kalian mendengarkannya dengan baik ya. Dengarkan dongeng, kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh Pak Maren. Nah, ini gambarnya tuh ya. Di situ ada tikus dan ular. Bagaimana ceritanya ya? Wah, Miu juga penasaran nih. Oke, kita biarkan Pak Maren bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini adalah hari kedua kita belajar online. Di hari kedua ini, Bapak akan menceritakan cerita tentang seekor ular dan seekor tikus. Judulnya yaitu adalah tentang kecerdikan, ya, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan antara seekor ular dan seekor tikus. Ini tikus, ular. Oke. Berkisah di sebuah gurun pasir. Hiduplah seekor ular dan tikus panah. Tikus panah. Ya, tikus panah. Sebenarnya sang ular itu sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus selalu mencari akal supaya si ular tidak bisa memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai makanan sedikit. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular itu lagi asik makan. Dia lahap makannya.
Sang ular merasa tidak senang dengan tingkahnya itu. Lalu dia mendatangi dan berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor kebun pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ini kan. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang sangat lapar. Sedangkan tikus masih asik dengan melahap makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelah dalam sarangnya. Begitu, ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang itu. Meski ia masih kesal anak itu. Lalu, pada saat ini posisi ular sudah berada di sebelah tikus yang lagi tertidur pulas. Ular itu berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera bangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, "Sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Di padang gurun ini kita hanya berdua, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kalau kau tidak mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan, kalau begitu kau tidak akan bisa makan, dan akhirnya kau akan mati." Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat itu. Lalu dia berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman, dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri." Ular pun mengambil mengerti. "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Ya, itu tadi cerita si tikus sama si ular. Oh, jadi begitu ceritanya. Oke, Miu paham. Nah, teman-teman, jika tidak paham dengan ceritanya, boleh disetel ulang lagi ya, supaya mengerti. Yuk, kita lanjut. Wah, ada tugas. Tugas pertama, tulis pada buku tulismu ya. Sediakan alat tulismu. Nah, di sini ada 3 soal dari cerita dalam dongeng. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? 2. Bagaimana kecerdikan tikus? 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ya, jangan lupa ini ditulis ya. Lalu nanti diupload pada link upload tugas. Kita lanjut. Masuk ke pelajaran matematika. Nah, di situ lihat. Ketika tadi Ayah Siti sedang bercerita, tiba-tiba Bunda Siti membawakan donat yang sepertinya terpotong-potong. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat.
setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Siapa yang gak senang kalau sama keluarganya di rumah? Ayo. Harus senang ya. Oke. Mengenal pecahan. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada donat yang utuh. 1 donat. Lalu donat tersebut dibelah 2. Ya, di sini sama dengan yang sebelah sini sama. Tidak berbeda. Kedua donat yang sudah dipotong ini sama ukurannya. Maka disebut setengah. Yang satu lagi juga setengah. Ya. Lalu di yang kedua, di sini ada donat utuh. Tapi dipotongnya tidak setengah. Lihat, dipotongnya asal-asalan ya, tidak diukur sama. Nah, ini disebutnya bukan setengah. Ya, karena yang ini sedikit kecil, yang ini besar. Sedangkan kalau yang di atas, ini sama dengan yang ini. Ya, maka disebut setengah. Oke. Nah, kalian lihat di sini. Di sini 1 donat nilainya 1. Ya, 1 donat ini nilainya 1 karena ada 1 donatnya. Lalu dari 1 donat ini dibagi 2. Nah, dilihat. Ini bagi 2 ya. 2 bagian donat sama besar. Jadi, 1 bagian donat dari 2 bagian donat. Nah, ini ada 1 dari 2. Ya, 1, 2. 1 dari 2. Maka disebutnya 1/2. Atau 1/2 bisa dibaca dengan setengah. Ya, atau 1/2. Kalian mengerti? Ya, intinya jika di sini potongannya tidak sama, maka dia bukan setengah. Tapi kalau dia potongannya sama, dia menjadi setengah. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kalian lihat. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Ya, itu tadi kita sudah tahu ya. Karena ukurannya sama. Ya, tidak berbeda, ukurannya sama. Lalu, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena ukurannya berbeda. 1 kecil, 1 besar. Nah, itu berbeda. Oke? Tugas 2. Tulis pada buku tulismu ya. Nah, ini soal nomor 1. Sebuah donat dibagi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut, ayo tadi berapa disebutnya? 1/2. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan kertas adalah, iya, sama kayak tadi ya jawabannya ya. Nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi, iya, menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Nomor 4. Agar mendapatkan setengah kue bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang, iya, kalian pasti cerdas bisa menjawabnya. Nah, yang ini cukup diarsir ya. Salah satu bagian kalian arsir, maka itu akan menjadi setengah. Tuh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Mata pelajaran SBDP. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan.
kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Ya, bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. Ya, di sini contoh do re, do re, do re. Nah, di situ ada K dan L, di mana K adalah bunyi kuat dan L adalah bunyi lemah. Ya, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Satu, contoh, itu suara memukul meja ya. Lalu yang kedua adalah suara prok tepuk tangan. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Nah, tugas ketiga, tulis pada buku tulismu. Yang pertama adalah sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Nah, kalian tulis ya dua bunyi yang ada di sekitar kalian. Contohnya, misal suara air yang menetes atau apa. Nah, kalian tentukan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah suaranya. Lalu yang kedua, nah, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Nah, satu itu tepuk tangan. Dua itu bunyi penggaris, dipukul. Tiga itu suara kentongan. Nah, dari ketiga tersebut, mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah? Oke? Pastinya pada bisa ya. Kita lanjut. Wah, lagu Cicak-Cicak. Nah, lagu Cicak-Cicak dibuat oleh Ate Mahmud. Nah, itu 2/4 ya. Agak cepat nyanyinya. Contoh. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ayo kalian coba nyanyi bersama Miu ya. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, bagus. Oke. Nah, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu.